Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah Sistem Basis Data pertemuan keempat dengan materi Flow of Document. Di Flow of Document merupakan bagian-bagian yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flow dokumen ini merupakan model sistem informasi secara fisik yang melibatkan beberapa departemen atau pihak yang berhubungan dengan perusahaan. Contohnya misalkan sistem informasi pemesanan barang. Di pihak yang terlibat seperti bagian gudang yang nanti akan memeriksa stok barang, sebagian administrasi yang akan membuat surat pemesanan barang, lalu pimpinan yang mengasisi surat pemesanan barang. Itu nanti akan dibuat modelnya berupa simbol-simbol. Flow of document ini merupakan alat bantu untuk mendefinisikan kegiatan yang menunjukkan awal dan akhir kegiatan. Untuk membuat flow of document ini disediakan beberapa simbol. Yang pertama simbol dokumen. Ini untuk simbol dokumen. Dari dokumen ini biasanya akan dilakukan proses manual. Ini untuk simbol proses manual. Proses manual ini bisa menghasilkan dokumen baru. Dokumen juga suatu saat akan diarsip. Ini simbol untuk arsip dokumen. Dalam satu halaman nanti bisa terdiri dari beberapa entitas, beberapa pihak yang terlibat. Nanti untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lain menggunakan penghubung konektor lingkaran ini. Dalam satu informasi ini bisa terdiri dari lebih dari satu halaman. Ini kalau penghubungnya masih satu halaman menggunakan simbol lingkaran. Nah, kalau penghubungnya ke halaman lain simbolnya berbeda. Ini untuk simbol multi dokumen. Untuk setiap proses nanti harus ada awal dan akhir kegiatan simbolnya ini. Untuk pengambilan keputusan simbolnya jajaran genjang. Ini kalau ada pilihan, nanti kalau pilihannya yes atau no, kalau ya akan memproses apa, kalau tidak memproses apa. Ini untuk proses yang berhubungan dengan komputer ya. Kalau yang ini tadi proses manual, masih proses manual. Ini yang sudah proses komputer. Untuk penyimpanan data di komputer menggunakan simbol tabung. Ini untuk simbol garis alir ya, garis alir dokumen. Di suatu dokumen dialirkan, diberikan kepada entitas siapa atau dilanjutkan ke proses apa. Yang terakhir ini simbol untuk jurnal buku besar. Nah, sebelum membuat flow of dokumen dibuat dulu narasinya. Nanti pembuatan flow of dokumen berdasarkan narasi yang sudah dibuat. Ini misalkan narasi persediaan barang. Yang pertama, bagian gudang akan mengecek stok barang, akan menghasilkan dokumen stok barang.
Mengecek stok barang ini merupakan kegiatan manual. Nah, dokumen stok barang ini dokumennya. Di kegiatan mengecek stok barang ini menghasilkan dokumen stok barang. Sebagian gudang mencatat barang yang mau dibeli dan memberikan dokumen ke administrasi. Memberikan dokumen ke administrasi ini nanti menggunakan konektor tadi, konektor penghubung antar bagian. Kalau administrasi setelah mendapat dokumen dari bagian gudang akan membuat 2 dokumen PO, dokumen pemesanan. Dokumen pemesanan ini diberikan kepada pimpinan. Pimpinan menyetujui dokumen PO, menyetujui dokumen PO, dikembalikan kepada administrasi. Administrasi mengarsip satu dokumen PO. Nanti ada simbol arsip ya, mengarsip satu dokumen PO dan mengirimkan satu dokumen PO yang lain ke supplier. Nah, narasi ini kalau sudah nanti dibuat flow of dokumennya. Contohnya seperti ini ya. Di flow of dokumen selalu diawali dengan simbol mulai kegiatan. Mengecek stok barang ini kegiatan manual. Nah, simbolnya ini mengecek stok barang. Ini kegiatan manual. Nah, dari mengecek stok barang ini menghasilkan dokumen stok barang. Nah, dokumen stok barang simbolnya ini. Data stok barang. Sebagian gudang mencatat barang yang mau dibeli dan memberikan dokumen ke administrasi. Ini mencatat data stok barang, menghasilkan dokumen kartu stok. Nah, kartu stok ini diberikan ke administrasi. Nah, administrasi setelah menerima kartu stok ini membuat 2 dokumen PO diberikan kepada pimpinan. Nanti membuat dokumen PO ini harusnya ada 2 ya, 2 dokumen seperti ini. 2 dokumen ini diberikan ini menggunakan konektor ini. Konektor diberikan kepada pimpinan. Ini pimpinan menerima dokumen PO. Pimpinan menyetujui dokumen PO terus diberikan kembali ke administrasi. Ini pimpinan menyetujui proses manual ya, lalu menghasilkan dokumen PO yang sudah disetujui. Ini dikembalikan kepada administrasi. Administrasi menerima dokumen PO yang sudah disetujui. Administrasi mengarsip satu dokumen PO dan mengirimkan dokumen PO ke supplier. Ini yang satu diarsip, ini sudah arsip. Ini dikirim ke supplier. Ya, selesai. Ini untuk flow of dokumen manual ya, flow of dokumen manual. Sedangkan flow dokumen sistemnya nanti pakai yang ini. Di gudang ini login ke database, mencetak stok, laporan stok minimal diberikan ke admin. Admin menginput data pemesanan ke database, lalu membuat PO, mencetak PO, diberikan kepada pimpinan ACC. Ini diberikan kepada admin, yang satu diarsip, yang lain diberikan kepada supplier. Nah, flow of dokumen ini bisa kita buat dengan beberapa macam program. Salah satunya yang
familiar yang sering kita gunakan, Anda bisa membuat menggunakan MS Word. Kita coba membuat flow of document ini menggunakan MS Word. Kita aktifkan program Microsoft Word. Kita buat dulu tabel. Ini ada 3 kolom, 1, 2, 3. Barisnya ada 1, 2. Ini dihitung 2 baris. Ini 1 baris, ini dihitung 1 baris. Insert tabel. Kita buat 3 kolom 2 baris. Baris yang pertama kita isi dengan entitas pihak yang terlibat, gudang, admin, dan pimpinan. Dan admin, pimpinan. Untuk baris kedua, supaya ini ada tempat yang cukup, tempat yang cukup. Ini ada tempatkan di kolom ketiga baris kedua, tekan tombol enter sampai tepi bawah halaman. Untuk membuat simbol-simbol flow of document ini, kita bisa gunakan menu insert, shape. Nanti kita gunakan pada bagian flowchart ini. Ini simbol terminator untuk awal dan akhir dokumen. Lalu berikutnya ini simbol manual operasi, proses manual ya. Lalu ini simbol dokumen untuk dokumen. Untuk konektor ini simbol untuk konektor dalam satu halaman. Lalu untuk arsip nanti bisa gunakan simbol arsip. Ya, kita mulai dari terminator ini. Untuk mulai ya. Ini kita klik, dragging buat terminator di sini. Untuk menambahkan teks mulai, klik kanan pada terminator, klik add text, menambah teks. Kita tengahkan nih, klik menu home, center, mulai ya. Berikutnya kita buat garis alur ya. Garis kita gunakan insert, shape, kita gunakan ini aja arrow ya, garis panah. Tempatkan di awal garis, klik and dragging. Setelah mulai berikutnya proses manual pengecekan stok barang. Ini proses manual, klik insert, shape, manual operasi, proses manual. Klik kanan, add text. Kita center.
pengecekan stok barang. Setelah proses manual ini kita buat lagi garis alirnya tanah ini. Pengecekan stok barang ini menghasilkan dokumen stok barang. Kita klik insert, save, pilih dokumen. Kita buat di sini. Ke kanan, teks. Stok barang. Data stok barang. Data stok barang. Setelah data stok barang ini dilakukan proses manual mencatat data stok barang yang mau dibeli. Kita buat dulu garis alirnya. Manual operasi. Center mencatat stok barang data stok barang yang akan dibeli. Ini kalau jarak masih di sini masih ada kosong ini ya, masih ada sisa kosong di sini. Nah, supaya bisa agak ke tepi, ini tiap bidangnya ada marginnya, margin kiri, margin kanan. Nah, supaya ini bisa menampung lebih banyak teks, margin kiri kanannya bisa kita kurangi. Kita klik kanan, masuk format atau save, text box. Margin kirinya kita kurangi, kita nolkan saja, kanannya kita nolkan. Proses manual mencatat ini kita beri garis alir lagi. Ini akan menghasilkan dokumen kartu stok. Kita buat dokumen tambahkan teks kartu stok. Kita buat lagi. Ini bisa di copy ya. Kalau mau ada copy, diklik kanan, copy, klik kanan area kosong, pas.
Ini tinggal ditarik. Nah, kartu stok ini diberikan kepada admin. Kita gunakan konektor. Kalau memberikan ke entitas lain menggunakan konektor. Insert, set, konektor. Tiap konektor diberi label supaya jelas arahnya nanti ya. Ini konektor A berarti nanti arahnya ke sini. A ke A, ini B ke B, C ke C. Konektor ini kita klik kanan, klik kanan area kosong, pas. Ini kita pindah ke sini. Garis alirnya kita copy. Nah, admin menerima kartu stok, dokumen kartu stoknya kita copy aja. Kalau media dilihat perubahan pointer mouse. Ini kalau pointernya sudah berubah 4 arah, panah 4 arah, tinggal kita dragging aja. Di kartu stok ini, setelah admin menerima kartu stok, admin membuat PO pemesanan purchase order. Kita copy. Admin membuat PO. Membuat PO. Proses membuat PO oleh admin ini menghasilkan dokumen PO. Ini mestinya 2 tadi ya, 2 dokumen PO. Kita copy dari sini ya. Ini dokumen PO. Ini ada 2, kita copy aja. Nah, 2 dokumen PO ini kita buat garis alirnya. 2 dokumen PO ini diberikan kepada pimpinan. Kita gunakan konektor ya. Ini sudah konektor A, tinggal dilanjutkan ya. Setelah konektor A, kita buat konektor baru, konektor B. Pimpinan menerima dokumen PO ya.
Ini setelah pimpinan menerima dokumen PO, pimpinan menyetujui dokumen PO, menyetujui PO. Ini menyetujui PO. Menyetujui PO ini menghasilkan dokumen PO yang sudah disetujui. Ini kalau memilih lebih dari satu objek, tekan tombol shift. Klik objek pertama, tekan tombol shift, jangan dilepas, klik objek yang kedua. Untuk seleksi lebih dari satu objek, kita copy, klik kanan area kosong, pas. Untuk pindah, pastikan pointernya 4 arah. Pointer 4 arah, kita dragging. Ini PO sudah di ACC ya, disetujui. Nah, PO yang sudah disetujui ini dikembalikan ke administrasi. Kembalikan ke administrasi menggunakan konektor. Ini terakhir konektor B, ini berarti konektor C. Admin menerima dokumen PO yang sudah di ACC. Admin menerima dokumen PO yang sudah di ACC. Yang satu diarsip. Dokumen yang satu ini diarsip oleh admin. Yang satunya lagi dikirim ke supplier. Ini dikirim ke supplier. Ya, prosesnya udah selesai ya. Nah, kalau prosesnya sudah selesai, jangan lupa ditutup dengan terminator ini.
Nah, ini contoh pembuatan flow of dokumen untuk persediaan barang, pemesanan barang. Pak Dendi, Pak ya? Pak Juli, udah ya? Udah Pak ya ini ya? Nah, ini untuk materi flow of dokumen nih, dengan contoh flow dokumen untuk persediaan barang. Dia ada 3 pihak yang terlibat, gudang, admin, dan pimpinan. Ini contoh narasinya. Dan ini pembuatan flow of dokumen menggunakan simbol-simbol yang ada di flow dokumen. Saya kira sudah cukup ya untuk materi flow of dokumen ini. Kalau ada pertanyaan silakan, bisa kurang jelas bisa ditanyakan lewat grup WA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif ya, Pak Dendi, Pak Juli. Terima kasih Pak Juli, Pak Dendi.